Bab 1431 Aqua Rose mengambil tindakan. Ketika Intermediate Mana Pulse Cannons telah menyerang Green Rain Town, kehancuran yang dihasilkan tidak hanya mengejutkan para anggota guild kelas 2. Para pemain yang menyaksikan mengambil gulungan kembali mereka sendiri untuk melarikan diri dari kota juga. Semua orang takut bahwa Pulse Meriam Mana Menengah akan menyerang lagi. Mereka mungkin tidak seberuntung itu dalam serangan berikutnya. Tak satupun dari mereka yang bersedia membuang hidup mereka hanya untuk menonton pertempuran. Aktifkan perintah perang guild, tutup bukit itu. Aku tidak ingin melihat anggota Zero Wing meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Crimson Fox kehilangan ketenangannya ketika dia menatap tajam ke puncak bukit yang jauh. Pada saat berikutnya, Kastil Crimson mengunci peta Green Rain Town. Gulungan kembali dibuat tidak efektif, dan pemain dipaksa untuk mengandalkan cara lain untuk melarikan diri. Begitu Crimson Fox telah mengeluarkan perintahnya, ia memimpin pasukan 10.000 pemain yang bertanggung jawab terhadap musuh mereka. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Jika dia terus melakukan apa-apa, dia akan dibantai. Dengan kekuatan Intermediate Mana Pulse Cannons, Green Rain Town hanya akan bertahan beberapa hit lagi, namun menara pertahanan kota tidak dapat mencapai Zero Wing. Dia tidak punya pilihan selain memimpin pasukannya sendiri untuk menghentikan Zero Wing. Namun, Shadow Dragon Legion telah bereaksi jauh sebelum Crimson Fox. Tak lama setelah Meriam Mana Menengah menyerang, Shadow Tooth telah memimpin Shadow Dragon Legion dengan biaya sendiri. Ketua pemimpin, tim yang terdiri dari 1.000 pemain mendekat, berjarak kurang dari 1.000 meter. Mereka diperlengkapi dengan sangat baik, dan meskipun mereka tidak mengenakan lambang persekutuan, mereka tidak terlihat seperti pemain independen, seorang Ranger, Negative Life. Melaporkan ketika dia menggunakan mata eagle untuk mengintai. Tim 1.000 orang yang kuat tanpa lambang persekutuan, mungkinkah Shadow Dragon Legion? Si Feng tiba-tiba teringat peringatan Phoenix Rain. Legion Shadow Dragon Legion mungkin tidak sekuat War Dragon Legion milik Nine Dragon, tapi itu jauh lebih terkenal. Pavilion Naga Phoenix pernah mengirim Shadow Dragon Legion untuk merebut kota menengah di bawah kendali persekutuan kelas 1 tingkat teratas. Secara alami, kata guild mendapat dukungan dari korporasi yang kuat dan banyak pakar yang kuat. Meskipun itu bukan guild kelas super pertama, itu berada di luar jangkauan guild kelas 1 biasa. Namun, Legion Naga Bayangan sendirian menangkap kota menengah. Kota-kota kecil berbeda, baik kota dasar maupun kota maju tidak memiliki pertahanan, tetapi begitu mereka menjadi kota, pertahanan mereka akan mengalami transformasi kualitatif. Dengan Core Magic RI, guild tidak hanya bisa menekan musuh mereka, tetapi mereka juga bisa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Penggemar inti sihir RI bahkan lebih kuat daripada menara sihir. Selain itu, berbagai geng besar umumnya menempatkan segala sesuatu dalam pengembangan kota mereka. Struktur pertahanan yang bisa dibangun seseorang di kota menengah jauh melampaui bangunan kota. Persekutuan dapat membangun ratusan menara pertahanan di kotanya, serta segala macam struktur pertahanan canggih. Selain itu, para guild kelas 1 yang didanai dengan baik umumnya melindungi kota-kota menengah mereka dengan RI sihir yang kuat. Dibutuhkan beberapa tembakan dari Advanced Mana Pulse Cannon untuk memecahkan penghalang seperti itu. Jika RI sihir memiliki energi yang memadai, itu bahkan mungkin melampaui kekuatan Advanced Mana Pulse Cannon. Namun, Legion Naga Bayangan telah merebut kota menengah. Berita tentang pengepungan yang sukses telah mengejutkan banyak gubernur besar. Selama waktu itu, hanya beberapa dari guild tingkat pertama Domain God yang memiliki kota menengah, sementara sebagian besar kota guild adalah peringkat dasar. Sebagai hasilnya, berbagai guild kelas 1 telah ngeri dengan Shadow Dragon Legion. Legion Naga Bayangan, bukankah itu salah satu legion kartu Truth Dragon Phoenix Pavilion? Snow Gentle bertanya dengan penuh rasa ingin tahu ketika dia mendengar komentar si Feng. 9 naga kaisar telah diam-diam menggunakan Green Rain Town sebagai gudang sumber daya, jadi dia mungkin telah menempatkan pasukan di sana untuk melindungi kota, si Feng menjelaskan. Pemimpin persekutuan, kurasa tidak mudah untuk menghadapi pasukan Shadow Dragon Legion dan Crimson Castle pada saat yang sama. Shadow Tooth, Komandan Shadow Dragon Legion, adalah asasin nomor 1 Dragon Phoenix Pavilion. Berdasarkan informasi kami tentang dia memiliki pedang pendek epic tingkat atas yang disebut Magic Breaker. Itu bisa memotong penghalang ajaib seperti pisau panas menembus mentega. Susunan sihir kami kemungkinan tidak akan menahan pasukan Legion, kata Snow lembut dengan khawatir. Mereka telah mempertimbangkan kemungkinan pasukan Crimson Castle menyerang untuk menemui mereka, tetapi selama mereka memiliki cukup kristal sihir. Susunan sihir pertahanan tipe gerakan mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk menahan serangan tier 4. Sayangnya, itu adalah cerita yang berbeda jika Magic Breaker Shadow Tooth terlibat. Tanpa perlindungan RI sihir pertahanan, mereka tidak akan selamat dari pasukan puluhan ribu pemain elit. Pemimpin guild, serahkan Shadow Tooth padaku, Aqua Rose tiba-tiba menyarankan. Selama aku menjatuhkannya, kita bisa melanjutkan mengaktifkan RI sihir pertahanan. Tapi, meskipun Snow lembut mencoba untuk berdebat, si Feng memukulinya, mengatakan, baiklah. Aku akan menyerahkannya padamu. Kirim orang lain untuk menghentikan lanjutan Dragon Legion. Jangan biarkan siapapun di dekat meriam. Petik 2. Cannon Mana Pulse menengah mungkin kuat, tetapi mereka memiliki kelemahan yang jelas. Pertama, mereka bisa dipindahkan dengan bebas.
Kedua, seperti semua senjata perang, pertahanan mereka setipis kertas. Bahkan pemain tier 0 dapat dengan mudah menghancurkannya. Oleh karena itu, berbagai guild besar biasanya dihindari menggunakan senjata perang ofensif. Pemimpin persekutuan, ini, keputusan Si Feng mengejutkan Snow lembut. Shadowtooth adalah monster tua dengan ketenaran bertahun-tahun. Bahkan 9 naga kaisar memperlakukan pria itu dengan hormat. Gelarnya sebagai asasin Pavilion Naga Phoenix Pavilion bukan hanya untuk pertunjukan. Bahkan seorang ahli puncak seperti Yan Tianxing akan berjuang untuk bertahan hidup dari segelintir gerakan melawan Shadowtooth. Namun, Si Feng baru saja mengirim Aqua Rose untuk berurusan dengan asasin sendirian. Dia beruntung bisa selamat, apalagi membunuh lelaki itu. Mereka hanya memiliki kemungkinan kecil untuk mengalahkan Shadowtooth jika dia, Aqua Rose, dan Zhao Yueru bekerja bersama. Bersantai, jika Shadowtooth mengungkapkan dirinya, tinggalkan dia ke Aqua. Kamu semua harus fokus pada ahli Dragon Shadow Legion lainnya. Pada akhirnya, itu masih menjadi salah satu legiun kartu truf Dragon Phoenix Pavilion. Pasukan memiliki banyak ahli Realm Refinement. Bahkan dengan keterampilan berset kami tidak memiliki banyak keuntungan, kata Si Feng, tertawa. Aqua Rose bukan hanya pemain tier 2 sekarang, tetapi dia juga memiliki legasi Si God. Karena dia telah menawarkan untuk melawan Shadowtooth, dia yakin bisa mengalahkannya. Jika kemenangannya tidak mungkin, itu tidak akan terlambat untuk mengirim Snow Lembut dan Zhao Yueru sebagai bala bantuan. Tiba-tiba, Negative Life mengumumkan, pemimpin persekutuan, Kastil Crimson telah mengirim pasukan lebih dari 10.000 pemain. Anggota Shadow Dragon Legion juga menyebar. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk membagi menjadi 4 kelompok. Petik 2. Mereka benar-benar bereaksi dengan cepat. Baiklah, mari kita menembaki anggota Crimson Castle terlebih dahulu, perintah Si Feng ketika dia melihat cooldown mana pulse cannon menengah akan segera berakhir. Aqua, Snow, Yueru, Negative, memimpin tim dengan 200 pemain dan mencegat Shadow Dragon Legion. Sudah saatnya kita mengajarkan pasukan ini bahwa Zero Wing tidak boleh terpancing. Petik 2. Dimengerti. Anggota Zero Wing tidak bisa membantu kegembiraan mereka yang berkembang. Melawan pasukan kartu truf dari persekutuan tingkat super akan jauh lebih menyenangkan daripada melawan sekelompok pemain elit. Shadow Dragon Legion segera mencapai kaki bukit setelah membelah menjadi 4 kelompok. Pada saat berikutnya, seorang pria berpakaian hitam berlari di depan kelompok menuju penghalang sihir yang melindungi bukit. Setelah mencapai targetnya, pria itu mengayunkan pedang pendek abu-abu kusam ke penghalang. Peng, seketika, dia menghancurkan arai sihir defensif tipe gerakan, energi yang tersimpan dalam menghilang. Selain itu, arai sihir dipaksa menjadi cooldown 5 menit. Magic Breaker milik komandan benar-benar mengesankan. Anggota Zero Wing harus terpana. Mereka tidak hanya akan mati di sini, tetapi kami juga akan mengklaim 2 senjata perang mereka. Petik 2. Saat anggota Shadow Dragon Legion mendiskusikan penghalang yang menghilang, kecantikan memesona muncul di sisi yang berlawanan. Wanita ini berdiri sendirian di jalan menuju ke atas bukit. Dia memegang tongkat kristal berwarna biru gelap dan memancarkan aura yang luar biasa. Wanita ini tak lain adalah Aqua Rose. Bab 1432 Aqua Rose vs Shadowtooth. Apakah dia dari Zero Wing? Dia berani datang sendiri, dia pasti lelah hidup di dunia ini. Petik 2. Anggota Shadow Dragon Legion mengungkapkan senyum jahat ketika mereka melihat Aqua Rose di jalan bukit. Ada lebih dari 200 pemain di grup mereka, dan salah satu dari pemain ini akan menjadi ahli terkuat dalam persekutuan besar normal. Namun, Aqua Rose berpikir dia bisa menahannya sendiri. Menurut mereka, tindakan seperti itu bodoh dan bunuh diri. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Beberapa dari kamu pergi dan menghabisinya. Semua orang, pergi ke puncak bukit. Kita harus mendapatkan senjata perang itu. Teriak Shadowtooth sambil menatap Aqua Rose. Meskipun dia memancarkan aura yang kuat, pesta dari Shadow Dragon Legion akan lebih dari cukup untuk berurusan dengannya. Dimengerti, segera setelah Shadowtooth mengeluarkan perintahnya, sebuah kelompok beranggotakan 6 orang berpisah dari kelompok dan berlari menuju Aqua Rose. Pesta ini terdiri dari MT, 1 tabib, dan 4 DPS. Level 45 Shield Warrior yang memimpin party menggunakan cas di Aqua Rose. Beberapa saat setelah Shield Warrior mengaktifkan skillnya, Berserker menggunakan cas juga. Pada saat yang sama, Cleric melemparkan Truth Shield dan Minor Recovery pada Shield Warrior, sementara 2 pakar kelas magis dan 1 ranger menyerang Aqua Rose dari kejauhan. Bertujuan untuk memotong jalan retretnya. Dalam hitungan detik, 3 metode serangan berbeda mendekati Aqua Rose. Koordinasi dan waktu ke-6 anggota Shadow Dragon Legion bahkan melampaui kebanyakan pihak ahli. Namun, Aqua Rose tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Sebagai gantinya, dia dengan ringan mengetuk pantat barang-barangnya di tanah. Segera, dinding air naik di depannya. Dinding air terus tumbuh lebih tinggi, dan segera, gelombang setinggi 8 meter melindungi Aqua Rose. Gelombang pasang ini kemudian melonjak untuk memenuhi Shield Warrior dan Berserker yang mendekat. Gelombang pasang memiliki jangkauan yang cukup sehingga memblokir serangan jarak masuk yang masuk dari belakang musuh, kombinasi sempurna antara serangan dan pertahanan. Sementara itu, Shield Warrior dan Berserker terlalu dekat dengan asal gelombang pasang untuk menghindari pada waktunya, dan gelombang besar menelan mereka berdua. Setelah gelombang pasang berlalu, Berserker, yang memiliki hampir 40.000 HP,
berubah menjadi partikel cahaya putih dan menghilang dari medan perang, sepotong peralatan menggantikannya. Adapun Shield Warrior, karena reaksi cepatnya dan mengaktifkan Shield Wall pada waktunya, ia selamat dari serangan Aqua Rose. Namun, kurang dari sepertiga dari HP-nya tetap. Selain itu, ini terjadi setelah Truth Shield menyerap sebagian dari kerusakan serangan. Seberapa tinggi kerusakan sihirnya, para pemain kelas sihir tercengang saat mereka menatap Shield Warrior yang masih hidup. Itu jelas bahwa gelombang pasang surut adalah hasil dari mantra yang disalurkan. Mantra yang disalurkan biasanya serangan mini AOE. Dengan kerusakan sihir mereka akan beruntung untuk menjatuhkan HP Shield Warrior sepertiga dengan tier 1 mini AOE spell. Tentu saja, itu jika dia tidak mengaktifkan Shield Wall dan tanpa perlindungan Truth Shield. Kamu masih hidup, Aqua Rose sedikit terkejut melihat MT berdiri. Sepertinya perlawanan sihirmu cukup tinggi. Dia telah menggunakan mantra legasi tingkat 1 yang disebut gelombang air. Namun, meski hanya mantra tingkat 1, staf naga laut telah meningkatkan kekuatan serangannya secara signifikan. Secara keseluruhan, itu harus menyaingi mantra kehancuran skala besar tier 1. Kerusakan sihirnya terlalu tinggi, beralihlah ke serangan jarak jauh. Shield Warrior yang masih hidup berteriak ketika dia menatap Aqua Rose dengan hati-hati. Anggota partai yang lain mengangguk setuju. Terhadap pemain kelas sihir dengan kerusakan sihir tinggi, perisai warrior dengan mobilitas terbatas adalah bebek duduk. Mengalahkan target seperti itu adalah sepotong kue. Namun, sebelum prajurit perisai bisa menyesali cas tergesa-gesa, tanaman merambat hitam pekat mengikat kakinya. Dan sebelum ada yang menyadarinya, Aqua Rose telah selesai melantunkan mantra lain saat mana di sekitarnya melonjak menuju staf naga laut. Mantra tingkat 2, aliran naik. Aqua Rose melambaikan stafnya di Shield Warrior dan pemain kelas sihir di depannya. Lebih dari selusin jet air melesat darinya, menari dan berjalin sepanjang 50 yard, itu cantik. Kecepatan jet ini bahkan bisa menyaingi pedang si Feng. Bahkan Shield Warrior, yang menjaga pertahanannya terhadap serangan Aqua Rose, hanya berhasil memblokir 3 jet air sebelum 5 lainnya menghantam. Para pemain kelas sihir, ranger, dan klerik tidak punya waktu untuk menyerang karena mereka menganggap Shield Warrior adalah satu-satunya target wanita itu. Pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Bahkan sang ulama, yang hanya diserang sekali, telah mati seketika. Dengan satu gerakan, Aqua Rose telah membunuh 5 ahli dari Shadow Dragon Legion. Mustahil, anggota Shadow Dragon Legion yang telah merencanakan untuk mengitari Aqua Rose untuk naik bukit tercengang. Setelah pertukaran singkat, pesta dari Shadow Dragon Legion telah dikalahkan. Aqua Rose membutuhkan waktu lebih sedikit daripada ahli puncak untuk menghilangkan salah satu pihak Shadow Dragon Legion. Mantra-mantranya menakutkan. Bukan saja mereka sangat cepat, tetapi mereka juga mengandung kekuatan yang mengerikan. Klerik telah kehilangan semua 30.000 plus HP-nya karena satu jet air. Namun, Aqua Rose tampaknya tidak terlalu terkejut. Bahkan jika pemain non-MT berhasil memblokir salah satu jet airnya, mereka akan mati atau dekat dengannya. Rising Flow adalah mantra tingkat 2, tetapi dengan penggemar staf naga laut, ia memiliki kekuatan mantra tingkat 3. Jadi, Zero Wing punya ahli lain kaliber ini. Shadow Tooth menatap Aqua Rose. Beberapa saat kemudian, dia mengungkapkan senyum main-main saat dia bergumam. Tidak heran mengapa dia berani menghalangi jalan kita sendiri. Aku kira aku bisa bermain dengan kamu sebentar. Petik 2. Jalan setapak di bukit sangat sempit, membuatnya mudah dipertahankan. Dan dengan mantra yang sangat kuat, mereka tidak lebih dari sekadar memindahkan target untuk wanita itu jika mereka menyerbu jalan setapak. Jika mereka mengambil rute alternatif, menaiki lereng bukit yang curam, mereka masih menjadi sasaran. Hanya, daripada Aqua Rose, keseluruhan pasukan Zero Wing akan menggunakannya sebagai latihan target. Karena itu, jika mereka ingin mendaki bukit ini, mereka harus mengalahkan Aqua Roselle. Tiba-tiba, Shadow Tooth menghilang. Dia kemudian mulai mendekati wanita itu. Meskipun Shadow Tooth tidak memiliki orb benar yang Tianxing, seorang pakar ranah domain seperti dia tahu lingkungannya seperti punggung tangannya. Dia tidak hanya bisa bergerak cepat, tetapi dia juga bisa mencegah orang lain memperhatikan kehadirannya. Hanya pemain dengan keterampilan observasi atau persepsi aktif yang bisa melihatnya. Namun, apakah lawan menemukan atau tidak kehadirannya tidak membuat perbedaan bagi seorang ahli kaliber Shadow Tooth. Dia terlalu cepat. Dia sangat sulit dijabarkan dengan serangan jarak jauh. Memang, ketika Aqua Rose mendeteksi assassin, tidak ada mantranya yang menemukan target mereka. Seolah Shadow Tooth telah memahami lintasan mantranya jauh sebelum dia meluncurkannya, selalu bergerak keluar dari jalur mereka. Benar saja, assassin nomor 1 Dragon Phoenix Pavilion benar-benar kuat, meskipun Aqua Rose adalah casting kecepatan ganda, dia tidak bisa menghalangi pendekatan Shadow Tooth. Meskipun memprediksi pergerakan assassin berkat fisiknya yang ditingkatkan, Shadow Tooth juga memprediksinya. Akibatnya, dia hanya bisa menonton ketika assassin musuh mendekatinya. Aqua Rose tidak berharap untuk menghadapi situasi seperti itu begitu cepat setelah mendapatkan warisan Dewa Laut. Dia mengendalikan lebih dari selusin serangan proyektil, namun dia tidak bisa mencapai targetnya. Jika dia membiarkan Shadow Tooth berada dalam jangkauan jarak dekat, dia adalah daging mati. Ketika Shadow Tooth hanya berjarak 20 yard, dia menggunakan Shadow Steps dan muncul di belakang Aqua Rose. Magic Breaker-nya meninggalkan lengkungan cahaya abu-abu saat turun ke Cursemancer. Tiba-tiba, Aqua Rose berteriak, mekar.
Aqua Preaching, bab 1433 kekuatan luar biasa. Tepat sebelum Shadow Tooth Magic Breaker menggigit punggung Aqua Rose, lapisan-lapisan air mulai mengelupas dari wanita itu seperti bunga lotus yang mekar. Ketika Magic Breaker menemukan kelopak bunga, tidak hanya menghentikan maju, tetapi juga memantul. Dia memblokirnya. Shadow Tooth sedikit terkejut melihat tirai air di depannya. Magic Breaker dirancang untuk melakukan hal itu, menghancurkan penghalang sihir. Itu juga melemahkan mantra hingga 50%. Bahkan mantra pertahanan tingkat 1 terkuat elementalis, Frost Barrier, hanya akan bertahan satu pukulan ke senjatanya. Namun, ketika dia menebas lapisan air yang tipis, rasanya seperti dia telah mengenai karet. Dia tidak bisa menembus tirai air tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dengan Aqua Rose di tengah, mantra membentuk genangan air dengan radius 70 yard. Meskipun airnya hanya setinggi lutut, Shadow Tooth bisa merasakan yang membatasi gerakannya. Meskipun dia berjuang, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berair. Seolah-olah kolam itu menolak keberadaannya. Tidak hanya atribut dasarnya langsung berkurang sebesar 30%, tetapi fisiknya juga tampak melemah. Langkah ini tidak lain adalah Aqua Preaching, mantra domain tier 2 legasi yang dipelajari Aqua Rose. Namun, karena dia menggunakan mantra di darat, itu tidak dapat menampilkan potensi penuhnya. Meski begitu, mantra akan mengurangi atribut dasar semua musuh sebesar 30%, fisik sebesar 20%, dan kecepatan gerakan sebesar 30%. Namun, efek yang benar-benar mengesankan bukanlah kemampuannya untuk melemahkan musuh. Sebaliknya, itu sangat cocok untuk pelanggaran dan pertahanan. Tidak seperti Ice Wall atau Frost Barrier, yang membutuhkan mantra, Aqua Rose dapat dengan mudah membentuk maksimal 3 tirai air untuk melindungi dirinya hanya dengan pikiran. Setiap tirai air memiliki sifat mantra defensif tier 2. Dengan ketiga lapisan, tirai air bahkan bisa memblokir mantra 3 tingkat. Kemampuan ofensif Aqua Preaching bahkan lebih mengesankan. Meskipun serangan itu bukan AOS, Aqua Rose bisa mengendalikan maksimal 12 ular air untuk menyerang lawan-lawannya. Setiap kekuatan ular air setara dengan 140% dari kecerdasan Castor. Mari kita hadapi pertarungan ini dengan serius. Berdiri di permukaan air, Aqua Rose tersenyum pada Shadow Tooth. Saat dia berbicara, 12 ular air sepanjang 8 meter muncul di sekitar Castor. Dari jauh, seolah-olah Shadow Tooth menghadapi 12 raja besar. Atribut intelijen Aqua Rose sudah sangat tinggi, tetapi setelah mendapatkan warisan Dewa Laut dan staf naga laut, masing-masing ular airnya memiliki kekuatan yang setara dengan Dewa Agung dengan level yang sama. Selain itu, tidak seperti Tuan Besar, ular air tidak memiliki HP-HP. Selama Aqua Rose masih hidup dan Aqua Preaching-nya sudah ada, mereka akan bertarung. Jika ini adalah pertempuran laut, ke-12 ular air akan menggandakan kekuatan. Bahkan pemain tier 2 dengan skill berserk aktif akan berjuang untuk mengalahkannya. Mustahil. Mantra macam apa itu? Siapa dia? Anggota Shadow Dragon Legion yang menonton terbengong-bengong. Pemandangan ke-12 ular ini membatu. Bagaimana ini pertarungan PvP? Shadow Tooth praktis mencoba solo boss. Mati. Aqua Rose tidak menunjukkan belas kasihan saat dia mengendalikan 12 ular untuk menyerang Shadow Tooth. Ketika ular-ular air itu terbang ke arahnya, Shadow Tooth merasa seolah-olah sedang menyaksikan air terjun besar mengalir di kepalanya. Segera, Shadow Tooth mengaktifkan berserk skill-nya dan mencoba menghindari serangan yang mendekat. Namun, ular air itu sangat cepat. Mereka menyeberangi selusin meter dan mencapai assassin hampir secara instan. Sebagai ahli domain realem, Shadow Tooth memiliki pemahaman yang sempurna tentang lintasan ular, tetapi ia tidak cukup cepat untuk bergerak keluar dari jalan yang berbahaya pada waktunya. Pada akhirnya, salah satu ular menyelinap melewati pertahanannya. Untungnya, Shadow Tooth bereaksi cukup cepat untuk memblokir serangan dengan Magic Breaker. Karena Magic Breaker pasif, efek mantra melemah, serangan ular air itu hampir tidak kuat. Pada akhirnya, serangannya sedikit lebih lemah daripada ketua tertinggi tingkat yang sama. Meskipun atribut dasar Shadow Tooth telah berkurang, kekuatannya setelah mengaktifkan berserk skill-nya masih bisa menyaingi monster peringkat Lord yang memiliki level yang sama, dia tidak memiliki banyak masalah yang menghalangi serangan. Meskipun dampaknya mendorongnya mundur, dia hanya kehilangan sekitar 400 HP. Itu bukan jumlah yang besar untuk seorang assassin dengan total 44.000 HP. Untuk sementara waktu, kedua kombatan terlibat dalam pertempuran gesekan. Aqua Preaching tidak seperti mantra lain, di mana orang hanya perlu menginvestasikan mana ketika mereka menggunakan mantra. Sebaliknya, mantra domain merupakan hasil dari mana pengguna untuk mempertahankan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, mantra tidak memiliki cooldown atau durasi. Pemain bisa menyalakan dan mematikannya dengan bebas. Itu bukan untuk mengatakan bahwa Aqua Rose dapat mempertahankan Aqua Preaching tanpa batas waktu atau lama. Mantra mengkonsumsi mana dalam jumlah yang menakutkan setiap detik. Berdasarkan mana yang tersisa, Aqua Rose memiliki sekitar 3 menit lagi dengan mantra. Tentu saja, dia bisa minum ramuan pemulihan mana lanjutan untuk memulihkan mana selama pertempuran. Shadow Tooth berada dalam situasi yang sama. Meskipun ia terus kehilangan HP sepanjang pertempuran, setiap serangan hanya menelan 3 atau 400 HP. Dia bisa dengan mudah mengisi HP yang hilang dengan ramuan generasi tingkat lanjut. Akibatnya, pertempuran terkunci di jalan buntu sementara. Aku juga tidak berharap menemukan seorang ahli sepertimu di Zero Wing.
Tidak heran kalau gadis kecil itu berusaha merekrut persekutuanmu. Shadow Tooth terus-menerus berusaha mendekati lawannya. Sementara pertempuran berkobar antara Aqua Rose dan Shadow Tooth, pertarungan mengejutkan anggota Zero Wing di atas bukit. Di mata mereka, kedua pemain adalah monster absolut. Jika salah satu dari mereka harus menghadapi Aqua Rose atau Shadow Tooth, mereka kemungkinan akan mati dalam sekejap. Tentu saja, seorang ahli Realm Domain tidak mudah untuk berurusan dengan. Kecakapan Shadow Tooth bahkan mengejutkan si Feng. Aqua Rose adalah pemain tier 2 dan menggunakan legasi Sigat, namun Assassin menjembatani kesenjangan antara level, tingkatan, dan kelas mereka dengan tekniknya. Aqua Rose hanya memiliki keunggulan kecil. Namun, Aqua seharusnya sudah kehabisan mana saat ini. Sudah saatnya dia menganggap segala sesuatu dengan serius. Petik 2. Sayangnya untuk Shadow Tooth, sementara teknik bisa melengkapi kekurangan seseorang, ada batas seberapa banyak mereka bisa membantu. Bahkan pakar domain realm pun tidak terkecuali. Menanggapi semuanya dengan serius, wakil pemimpin persekutuan tidak berkelahi dengan semua yang dia miliki. Fierce Snake bingung ketika dia mendengar gumaman si Feng. Dia hanya pernah menyaksikan pertarungan tingkat ini ketika Zhao Yueru telah menghadapi Yan Tianxing. Sebenarnya, Shadow Tooth jauh lebih kuat dari Yan Tianxing. Fakta bahwa Aqua Rose, yang tidak memiliki mantra dahsyat seperti Frost Flame Oblivion milik Zhao Yueru, dapat menekan monster seperti Shadow Tooth sangat mengejutkan. Namun, si Feng telah mengindikasikan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia mendengarnya dari si Feng, Fierce Snake merasa sulit untuk percaya. Saat Fierce Snake bergumul tentang wahyu itu, Aqua Rose mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba, kabut gelap mulai mengelilingi tubuhnya. Intensitas auranya melambung tinggi. Mungkinkah dia belum mengaktifkan skill berserk? Ekspresi Shadow Tooth menjadi gelap ketika dia merasakan aura mengamuk Aqua Rose. Selama momen kejutan singkat Shadow Tooth, seekor ular air berhasil menyelinap perhatiannya. Pada saat Shadow Tooth tersentak dari itu, dia tidak punya pilihan selain untuk memblokir serangan dengan Magic Breaker. Ledakan, dampaknya melemparkan assassin lebih dari selusin yard, HP-nya berkurang lebih dari 4.600. Attack power ular air telah melampaui batas yang bisa dia blokir. Dalam Guts Domain, pemain dapat mengurangi kerusakan yang masuk dengan memblokir serangan, tetapi satu kekuatan lawan secara signifikan lebih tinggi dari yang seseorang. Itu bisa menembus ambang blok seseorang. Jika itu terjadi, pemain akan menerima sejumlah besar kerusakan meskipun pertahanan mereka. Bab 1434 Kekuatan Kelas Tier 2. Setelah ular air mengirimnya terbang, Shadow Tooth terpaksa mengambil 6 langkah kembali ketika dia mendarat bahkan setelah menyesuaikan kembali postur tubuhnya di udara. Magic Breaker-nya berdengung saat bergetar. Dari satu serangan itu, Shadow Tooth telah kehilangan lebih dari 10% HP-nya di tempat. Kekuatan ular jelas meningkat. Komandan, bagaimana dia tiba-tiba begitu kuat? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Anggota Shadow Dragon Legion terkejut ketika mereka menyaksikan Aqua Rose mendekati Shadow Tooth. Meskipun telah mengaktifkan skill berserknya, Shadow Tooth gagal memblokir serangan. Jika mereka memberitahu anggota lain dari Pavilion Naga Phoenix, mereka akan disebut orang gila. Namun, itu baru saja terjadi. Apakah ini perbedaan antara tingkatan? Salju lembut sedikit terkejut melihat Shadow Tooth dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun dia tahu bahwa ada jarak yang cukup besar antara tingkat 1 dan 2, dia tidak pernah membayangkan bahwa jaraknya akan sebesar ini. Dengan atribut dan mantra tingkat 2, selain legasi yang bahkan melampaui peak legasi, Aqua Rose membanjiri assassin nomor 1 Dragon Phoenix Pavilion. Menjadikan yang terakhir sama sekali tidak berdaya. Namun, Aqua Rose tidak berniat memberi Shadow Tooth waktu untuk mengatur napas. Segera, dia mengendalikan 12 ular air untuk melanjutkan serangan mereka. Sial, melihat ular air yang masuk, Shadow Tooth merasakan kulit kepalanya menggelitik. Sebelumnya, dia bisa mempertahankan dirinya dengan Magic Breaker, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memblokir serangan. Menghindari ular juga tidak mungkin. Setelah pertukaran singkat lainnya, Shadow Tooth kehilangan lebih dari 9.000 HP menjadi 2 ular air lagi. Sekarang, ia memiliki kurang dari 50% yang tersisa. Hanya perlu beberapa hit lagi untuk mengirimnya ke alam baka. Semua orang, biaya. Shadow Tooth menggertakkan giginya dan mengeluarkan perintah. Dia menoleh ke assassin ramping dengan baju besi kulit abu-abu gelap dan berteriak, "Pidato, temukan cara untuk membungkamnya." Pada titik ini, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Aqua Rose. Tapi ini bukan kompetisi, itu adalah pertempuran nyata. Dia tidak bisa memerintahkan retret hanya karena dia tidak bisa mengalahkan wanita itu. Karena satu pemain tidak cukup untuk berurusan dengan Aqua Rose, mereka harus bertarung sebagai satu kesatuan. Ketika Shadow Tooth memerintahkan serangan itu, anggota Shadow Dragon Legion terkejut. Meskipun ini bukan pertama kalinya komandan mereka meminta bantuan berurusan dengan lawan yang sendirian, ia umumnya hanya melakukannya ketika mereka menghadapi keberadaan tingkat monster. Ini adalah pertama kalinya ia meminta bantuan terhadap seorang ahli yang tidak dikenal. Dengan kata lain, Shadow Tooth telah mengakui kekuatan Aqua Rose. Sementara anggota Shadow Dragon Legion terkejut, mereka masih bergabung dengan pertarungan tanpa ragu-ragu. Tabib di belakang segera merespons dengan melemparkan Truth Shield pada komandan mereka. Mereka mengirim beberapa healing spell pada saat bersamaan, meningkatkan HP Shadow Tooth menjadi penuh. Sementara itu, lebih dari selusin assassin menyelinap ke punggung Aqua Rose.
kelas jarak yang tersisa mulai meluncurkan serangan mereka. Meskipun jalur bukit sempit, ada cukup ruang untuk lusinan pemain jarak jauh untuk bergerak dalam jangkauan sambil menjaga jarak dari Cursemancr. Kamu akhirnya muak menonton. Daripada panik ketika puluhan mantra dan panah menghujani dia, Aquaros menunjukkan senyum tenang ketika dia berkata, sayangnya, kamu sudah terlambat. Sebelum ada yang tahu, Aquaros telah selesai menggambar beberapa lusin garis rune di udara. Dia kemudian menikam tongkatnya ke tanah dan memutarnya. Menanggapi perintahnya, arai sihir besar menutupi tanah, meliputi radius 100 yard. Selama bertarung dengan Shadow Tooth, dia secara halus bergerak lebih dekat ke anggota Shadow Dragon Legion lainnya. Namun, dia tidak mengharapkan Shadow Tooth untuk membantunya, memanggil sekutu-sekutunya untuk bergabung dengannya dalam jangkauan serangannya. Setelah mendapatkan warisan Dewa Laut, ia telah mempelajari 3 mantra tingkat 2. Yang terkuat di antara mereka adalah Aqua Preaching. Selain itu, dia memiliki kutukan tier 2, pemusnahan Torrent, dengan buff staf naga laut, Annihilation Torrent dapat menyaingi mantra perusak skala besar tier 3. Sampah. Semuanya, mundur. Shadow Tooth punya firasat buruk ketika dia melihat susunan ajaib di bawah kakinya. Sayangnya, sudah terlambat. Tiba-tiba, semburan air turun dari langit. Air terjun tidak hanya menghancurkan semua serangan terhadap Aquaros, tetapi juga membentuk gelombang pasang besar setelah jatuh ke tanah. Gelombang pasang menyebar di sebuah cincin, melahap segala sesuatu dalam jangkauan. Dalam sekejap mata, ombak menelan Shadow Tooth dan sekutunya. Meskipun beberapa pemain bereaksi cukup cepat untuk mengaktifkan keterampilan kebal, Annihilation Torrent bertahan selama 10 detik. Bahkan keterampilan itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Setelah 10 detik, tidak ada dari 200 anggota Shadow Dragon Legion yang bisa dilihat. Sebaliknya, senjata dan peralatan, yang bahkan bisa menggoda para ahli tingkat atas, telah menggantikan mereka. Apakah wakil pemimpin persekutuan juga monster? Para anggota Zero Wing yang menonton dari puncak bukit menatap dengan kaget ketika mereka menyaksikan Aquaros menghapus 1/4 legion naga-naga. Sendirian. Awalnya, mereka berpikir bahwa Zhao Yueru adalah kartu truf terkuat yang disembunyikan Zero Wing. Mereka tidak mengharapkan kekuatan Aquaros. Tidak hanya dia membunuh lebih dari 200 ahli Dragon Phoenix Pavilion, tetapi dia juga telah merenggut nyawa asasin nomor 1. Dengan catatan pertempuran yang begitu mengesankan, ia dapat dengan mudah masuk dalam peringkat 100 besar daftar ahli domain dewa. Sementara para pemain ini bersorak untuk wakil pemimpin persekutuan mereka, sesosok tokoh tiba-tiba muncul dalam kehancuran yang telah ditinggalkan oleh Tori. Sosok ini tak lain adalah Komandan Shadow Dragon Legion, Shadow Tooth. Apa, dia masih hidup? Semua orang takjub melihat pria itu. Mereka semua telah melihat kehancuran besar-besaran Aquaros yang menabrak Shadow Tooth, dan mereka telah menyaksikan serangan itu merenggut nyawanya, namun dia berdiri di depan mereka. Aku tidak pernah berharap menemukan seorang ahli sepertimu di Zero Wing. Aku menyerah. Legion Shadow Dragon akan mundur. Namun, kamu tidak akan begitu beruntung lain kali, kata Shadow Tooth sambil melirik Aquaros. Segera, dia mengaktifkan Vanish dan menghilang. Sebenarnya Aquaros's Annihilation Torrent telah membunuhnya. Namun, dia membawa resusitasi scroll yang sangat langka, harta yang dia dapatkan di reruntuhan kuno. Gulungan akan secara otomatis menghidupkan kembali pemain dan mengembalikan HP mereka menjadi penuh pada saat kematian. Scroll itu juga menyelamatkan pemain dari hukuman mati yang biasa. Dia berharap untuk menyimpan gulir untuk kontes di Pulau Guntur. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus membuangnya di tempat seperti ini. Dia hanya memiliki total 3 gulungan resusitasi. Di antara mereka, dia telah memberikan 1 kepada Kaisar 9 Naga. Sekarang dia telah menggunakan 1 di sini, dia hanya memiliki 1 yang tersisa. Dia tidak mampu melanjutkan pertempuran ini dengan Aquaros. Setelah semua, gulir resusitasi diaktifkan secara pasif. Ini akan aktif begitu pemain yang membawanya meninggal. Itu tidak akan peduli dengan keinginan pemain. Jika dia membunuhnya untuk kedua kalinya, dia akan kehilangan kartu truf yang menyelamatkan nyawa ini. Tak lama setelah Shadow Tooth melarikan diri, sisa Shadow Dragon Legion mengikuti. Jelas bahwa mereka menyerah pada pengepungan ini. Ketika Crimson Fox dan pasukannya, yang baru saja mencapai medan perang, melihat retret Shadow Dragon Legion, kebingungan muncul di mata mereka. Apa yang terjadi? Bab 1435 Pembantaian. Mengapa Legion Naga Bayangan mundur? Melihat Shadow Dragon Legion kehilangan banyak anggota. Apa, Legion Shadow Dragon benar-benar kalah dari Zero Wing? Petik 2. Anggota Crimson Castle terpana ketika mereka menyaksikan Legion Shadow Dragon yang melarikan diri. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Shadow Dragon Legion adalah salah satu dari Legion kartu truf Dragon Phoenix Pavilion. Meskipun hanya memiliki 1000 anggota, bahkan 10.000 tentara dari Guild kelas 1 tidak akan berdaya melawan pasukan. Khususnya di medan yang sempit seperti ini, pasukan berkekuatan 1000 orang dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, 1000 plus pasukan Zero Wing telah mengalahkan pasukan ini. Pemimpin persekutuan, Legion Naga Bayangan telah mundur. Apa yang harus kita lakukan? Perasaan shock yang tak terlukiskan mencengkeram hati Lonely Castle. Sampah yang tidak berguna, bukankah mereka menyuruh kita untuk menyerahkan semuanya kepada mereka? Crimson Fox menggertakkan giginya saat dia menatap Legion Naga-Naga yang jauh. Karena kita tidak bisa mengandalkan Legion Naga Bayangan, kita akan menangani masalah ini sendiri.
Aku menolak untuk percaya bahwa Zero Wing dapat membawa pasukan 10.000 elit. Petik 2. Selalu ada desas-desus di dunia game virtual tentang Legion kartu truf kekuatan super yang terdiri atas 1.000 orang yang membantai 10.000 tentara pria dari guild kelas 1. Tapi itu hanya rumor. Ketika benar-benar turun ke pertarungan, pemenang tidak pernah dijamin sampai akhir. Muka, kelilingi bukit, jangan biarkan pemain Zero Wing tunggal meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Crimson Fox memerintahkan. Segera, semua elit 15.000 plus Crimson Castle melonjak menuju bukit Zero Wing. Namun, ketika pasukan Crimson Castle hanya berjarak 1.000 yard dari bukit, dua sinar cahaya turun dari atas. Sebelum para pemain ini bisa bereaksi, sinar hitam putih menghantam pasukan Crimson Castle. Setelah itu, dua pilar cahaya naik ke langit. Bahkan pemain Green Rain Town bisa melihat tontonan. Ketika dua pilar cahaya memudar, mereka mengungkapkan dua pembukaan yang besar dan kosong di tengah-tengah tentara. Terlepas dari kenyataan bahwa anggota Crimson Castle telah menyebar, dua serangan itu telah menewaskan lebih dari 6.000 jiwa. Meskipun dua tembakan ini menelan biaya si Feng 4.000 kristal sihir, dia menganggap pertukaran itu berharga karena dia telah membunuh begitu banyak pemain. 0. Sayap. Mata Crimson Fox memerah ketika dia menyadari berapa banyak anggota persekutuannya telah menghilang. Namun, meskipun Crimson Fox sangat marah, teman-temannya tidak memiliki sentimen yang sama. Ketimbang amarah, ketakutan muncul di mata para pemain ini. Dengan hanya dua tembakan, Zero Wing telah memusnahkan sepertiga dari pasukan mereka. Jika Zero Wing menembakkan meriam beberapa kali lagi, pasukan mereka akan hancur. Di tempat lain, ketika Shadow Dragon Legion melihat pilar cahaya memudar, mereka merasa lega untuk menghindari serangan. Jika bukan karena komandan mereka yang memerintahkan retreat ketika dia melakukannya, perantara mana Pulse Cannons akan merenggut nyawa mereka. Mereka akhirnya mengerti betapa tidak ada gunanya bagi sebuah geng untuk fokus pada kuantitas daripada kualitas. Mengumpulkan senjata perang jauh lebih penting. Komandan, apakah kita benar-benar meninggalkan Green Rain Town? Tanya anggota Shadow Dragon Legion Shadowtooth. Nine Dragons Emperor secara pribadi menugaskan mereka dengan perlindungan Green Rain Town. Jika mereka berkemas dan pergi sekarang, mereka kemungkinan besar harus menghadapi kemarahan pria itu. Apalagi yang harus kita lakukan? Lawan mereka. Dengan marah, Shadowtooth membentak, satu-satunya orang yang bisa disalahkan di sini adalah si bodoh itu, Crimson Fox. Jika dia tidak menggunakan trik kecil untuk menghentikan Zero Wing dari menangkap kotak kabut tersembunyi, Zero Wing tidak akan memutuskan untuk membuat contoh kastil Crimson. Zero Wing bukan seperti dulu. Beritahu guild lain di bawah kendali kami, beritahu mereka bahwa kecuali mereka memiliki cara untuk berurusan dengan meriam itu, mereka harus menundukkan kepala. Dia tidak ingin mengganggu pengaturan antara Zero Wing dan Crimson Castle di tempat pertama, tetapi karena persekutuan datang mengetuk pintu Green Rain Town, itu memaksa tangannya. Pada akhirnya, bukan saja dia gagal menghentikan Zero Wing, tetapi dia juga kehilangan lebih dari 300 anggota Dragon Shadow Legion dalam beberapa menit. Itu merupakan pukulan berat bagi Legion. Apa yang kalian semua takuti? Serangan semacam ini memiliki cooldown yang panjang. Zero Wing hanya memiliki 1.000 pemain. Jika kita menghabisi mereka dengan cukup cepat, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menembakkan meriam itu lagi. Crimson Fox berteriak. Meskipun meriam mana Pulse menengah sangat kuat, dia memiliki perkiraan kasar tentang cooldown mereka. 4 menit dan 30 detik telah berlalu antara serangan pertama dan kedua. Dengan kata lain, cooldown mana Pulse Cannons Intermediate harus berdurasi 4 hingga 5 menit. Ini lebih dari cukup waktu bagi pasukan 10.000 orang untuk melenyapkan 1.000 pemain. Alasan Crimson Fox mengguncang para pemainnya dari kebingungan mereka. Mengembalikan kepercayaan diri mereka, mereka berlari menuju jalan setapak di bukit. Pemimpin kelompok, mereka maju lagi, Negative Life melaporkan melalui obrolan tim. Baik, semuanya, pertahankan posisi kamu. Tahan musuh selama mungkin. Tekad Crimson Fox tidak terlalu mengejutkan si Feng. Pria itu tidak lagi memiliki jalan mundur. Jika dia membiarkan Zero Wing menyerang tanpa hambatan, dia akan kehilangan Green Rain Town dan pasukannya. Pemimpin persekutuan harus bertarung. Namun, mendaki bukit tidak sesederhana itu. Kekuatan utama Zero Wing dan anggota Dark Gods Legion ditempatkan di sekitar jalur bukit. Dengan medan, mereka mendapat keuntungan. Adapun perdagangan jalur yang ditetapkan untuk lereng curam, melakukannya adalah bunuh diri. Ini juga merupakan alasan utama Zero Wing untuk memilih bukit ini. Kalau tidak, dia akan memilih lokasi yang lebih jauh. Lagi pula, meriam mana menengah memiliki jangkauan maksimum 20.000 yard. Dengan Aqua Rose dan yang lainnya menjaga 4 jalur bukit yang tersedia, bukit itu seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Jalur yang dijaga tim Zhao Yueru sangat mengerikan. Dengan MTS di garis depan, Zhao Yueru bisa menyerang dengan bebas. Bahkan ketika MT Crimson Castle mengaktifkan skill penyelamatan nyawa mereka, menerima segala macam buff penyerap kerusakan, mantra tipe api yang kuat dari Flame Witch membunuh mereka secara instan. Memberi para penyembuh Crimson Castle tidak ada waktu untuk membantu rekan mereka. Dengan setiap volley, Zhao Yueru merenggut 2 atau 3 lusin nyawa. Semua anggota Crimson Castle dapat melakukan pada saat ini adalah pukulan perdagangan untuk pukulan. Namun, kekuatan utama Zero Wing dan Legion Dewa Kegelapan telah mengkonsumsi berkat Dewa Laut, meningkatkan semua resistansi mereka sebesar 100 poin.
Dengan pertahanan dan sihir perlawanan mereka yang melekat, mereka bahkan tidak kehilangan lebih dari 4.000 HP dari serangan langsung. Selain itu, MTS memblokir sebagian besar serangan yang masuk dengan perisai mereka. Serangan yang diblokir beruntung untuk menangani lebih dari -100 kerusakan pada MTS Zero Wing. Sementara itu, Gentle Snow bertempur seperti Dewi Perang harfiah saat dia menghadapi anggota Crimson Castle. Setelah menerima Truth Shield dari salah satu clerics di belakang, dia berlari ke grup MTS di jalannya dan memulai pembantaian. Dengan Whirlwind Slash, dia mengirim lebih dari selusin MTS terbang. Meskipun pemain Crimson Castle mencoba membombardir Dewi Salju, ia menghindari sebagian besar serangan mereka. Bahkan jika dia gagal menghindari serangan, tidak satu pun dari mereka memberikan lebih dari -2.000 kerusakan berkat Seven Luminaries Battle Army dan berkat Dewa Laut. Setelah mengaktifkan Seven Luminaries Domain, dia bahkan lebih juggernaut. Jalur Aqua Rose adalah adegan yang lebih sederhana. Ke-12 ular air yang dia panggil dengan Aqua Preaching praktis tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak anggota Crimson Castle datang padanya, dia mengirim mereka semua terbang. Hermana adalah satu-satunya masalah, tetapi Oracle dan Druid persekutuan dengan mudah menyelesaikan masalah, mendukung Aqua Rose dengan mengisi ulang mana. Termasuk ramuan pemulihan mana lanjut, ia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mempertahankan Aqua Preaching sampai cooldown pulse menengah mana selesai. Waktu berlalu sangat cepat. Setelah beberapa menit, Crimson Castle telah kehilangan hampir 3.000 anggota, dengan 80% MTS tentara tewas, dengan sebagian besar pelindung dagingnya hilang. Crimson Castle harus mengandalkan pemain jarak dekat mereka untuk memecahkan blokade Zero Wing. Sebaliknya, Zero Wing hanya menderita sekitar 20 korban sejauh ini. Sudah saatnya kita memberi Crimson Castle rasa kekuatan sejati Zero Wing. Ketika Si Feng melihat lebih banyak bala bantuan dari Kastil Crimson yang berasal dari Green Rain Town, ia mengambil Bible of Darkness dan sejumlah besar miniatur balista.